Nah ini Kang, kompresornya udah saya bongkar, tapi bukan kompresor ini ya. Kalau ini kompresor saya pribadi. Untuk kompresornya udah saya pasang di sana. Itu masih dalam pengetesan. Ini masih berantakan juga ya, belum saya beres-beres. Nanti mungkin saya rapihkan sebagian. Untuk kompresor ini seperti biasa yang tiap hari saya pakai ya. Coba nanti saya review kompresor baru dan ini dusnya, tapi posisinya udah dibuka, udah terpasang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu laras, dan di video kali ini coba saya review lagi mengenai kompresor VCP listrik yang memakai sistem pendinginnya itu pakai air. Dan ini kompresornya yang saya setiap hari pakai ya, modelnya sama kayak gini. Dan kebetulan kompresor yang baru ini warnanya bukan warna kayak gini ya. Ini warna apa sih? Warna biru muda. Kalau ini yang seperti biasa tiap hari pakai, saya pakainya kompresor ini. Jadi kalau misalkan saya isi angin, tes ya ngisi anginnya pakai kompresor ini. Dan alhamdulillah kompresor ini udah lama banget nggak ada kendala kalau misalkan perawatannya itu tepat dan benar. Cuman yang nanti saya sampaikan cara pemakaiannya aja, karena untuk kompresor PCP model kayak gini, kalau misalkan pemakaiannya cara ngisinya kurang tepat, alhasil kandungan airnya itu ke unit kita, entah nanti ke regulator atau ke tabung, kandungan airnya terlalu banyak. Coba saya perlihatkan ya, kalau misalkan kita ambil kompresor listrik ini, apa yang didapat, biar nanti tidak salah ya. Nah seperti ini teman-teman ya, bentuk kompresor seperti ini. Nanti gini, kalau misalkan kita beli ambir baru mengenai kompresor ini, satu udah terbentuk kayak gini ya. Nanti ya kalau misalkan nggak lewat saya, kalau misalkan beli order di toko online, nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kompresornya macam ini ya. Ini ada dua tipe, satu yang otomatis, satu yang manual. Tapi saya cenderung memilih yang manual. Dan nanti cara penggunaannya saya kasih tahu, saya praktekkan. Ini intinya aja biar tidak salah kalau misalkan beli kompresor bentuknya seperti ini. Terus begitu datang, nanti mohon dicek aja. Di sana kemungkinan ada sebagian yang udah dicek, tapi ada juga yang udah katanya dicek tapi masih kendor-kendor. Nah makanya dari itu saya sarankan kalau kita beri kompresor ini ya harap dicek ulang kembali, nggak ada salahnya ya. Satu diantaranya ini, mohon ini dikencangkan sekencang-kencangnya, terus ini ya. Terus yang pertama dikirim, diterima sama kita kalau beli online, ini salah satunya tutup ininya bukan ini ya. Ini bukan ini. Nanti yang terpasang ini kayak gini. Nih, mohon diperhatikan aja. Nah, seperti ini ya. Ini kayak gini nih tutupnya.
Nih kayak gini. Ini tertutup ya. Kenapa ini dipasangkan seperti ini? Nggak langsung pakai ini. Jadi kalau misalkan langsung pakai ini, nanti kalau ini sifatnya buat sirkulasi udara. Kalau ini tertutup rapat, seandainya ini lupa, ininya nggak diganti, otomatis ini nggak ada sirkulasi udara di tempat ini ya, di tempat oli ini. Nah, uapnya nanti ini si tutup ininya bisa pecah, bisa bocor ya, nggak kuat karena nggak ada sirkulasi udara. Kalau ini ada sirkulasi udara, jadi si anginnya itu keluar di bolong-bolong ini. Nah, kalau ini rapat, jadi nggak ada sirkulasi udara. Jadi mohon diperhatikan. Nanti saya juga kalau misalkan ngirim ke rekan-rekan gitu ya, posisi ininya kayak gini. Di sini jelas-jelas ada peringatan. Nih, kalau bahasa Sunda mah ini warning, itu peringatan ya. Nah, di sini mohon ditutup ini, intinya mohon dibuka aja tutup ini, ganti dengan tutup ini. Seperti itu ya. Nah, ini copot aja. Kalau udah nyampe ya, nanti yang ini dipasangkan. Nah, seperti ini. Itu juga, ini bukan kompresornya ya, tapi sama aja cara pengerjaannya. Karena kompresor yang baru ini udah saya pasangkan di sana. Nanti saya perlihatkan. Terus apa aja yang didapat dengan kompresor ini? Nanti di sini ada selang pengisian. Cuman yang dibawakan itu biasanya 1 filter. Kalau misalkan pengen filternya 2, bisa aja. Mungkin harganya yang berbeda. Untuk bawaan kompresor ini cuman 1. Saya mohon kalau misalkan kita punya kompresor ya filternya 2, biar kandungan airnya itu minim alias enggak ada ya. Nah, untuk antisipasinya walaupun filternya 2 ya, jadi per 1000 itu, per 1000 ya kompresor ini kalau misalkan udah jalan nih ya harap dimatikan, terus filternya diganti lagi. Tapi bukan diganti dalam arti filter ini dibuang ya, busanya yang di dalam ya disimpan, ganti yang kering, yang basah disimpan, nanti kering kembali, seperti itu. Oke, setelah ini yang didapat, nanti di sini ada selang kayak gini. Yang ini in ya, yang atas in, yang ini keluar. Yang ini masuk air buat pendingin. Ini kan sistemnya pendinginnya pakai air ya. Nah, ini makanya selangnya ada 2. Yang ini untuk tegangan ke listrik, nanti ada colokannya, nanti saya perlihatkannya. Ini pokoknya seperti ini aja dulu. Ini untuk sambungan ke listrik atau colokan ke listrik alias strum ya. Terus di sini ada dibawakan busa kayak gini beserta o-ring-o-ringnya di sini ya. Terus ada lagi di sini nih teman-teman. Nah, ini untuk alat pompa yang dicelupin ke air nanti. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau misalkan kita ini nanti dicolokin ke bagian ini, bagian kompresor, yang ini ke air. Nanti si air itu masuk ke sini ya. Ini untuk, boleh dikatakan ini untuk pompanya, untuk penyedot supaya menjemur ke kompresor ini. Nih, seperti ini ya. Nih kayak gini. Terus di sini ada seal cadangan beserta piston seperti ini. Oke, paham ya? Coba saya perlihatkan sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi, ini untuk selang pengisian beserta filternya. Terus di sini ada selang 2, yang satu untuk
selang masuk, yang satunya untuk selang buang. Nih selangnya 2. Terus di sini ada alat pompa ya, ini alat pompa supaya air masuk ke sini ya. Ini alat bantu penyedotnya, kalau sama aja dengan alat yang ada di akuarium itu ya, untuk ikan seperti itu. Ini juga sama sih. Terus di sini ada busa beserta o-ring, terus di sini ada o-ring cadangan beserta nih. Ini untuk pompanya, tapi ini di dalam. Biasanya kalau misalkan cara pemakaiannya tepat ya jarang rusak. Oke, coba kita praktekkan langsung ya, biar langsung apa. Ini sekali lagi bukan kompresornya, ini kompresor biasa yang saya pakai. Kalau yang barunya udah terpasang di sana ya, udah saya pasangkan maksudnya. Oke, kita langsung praktekkan aja. Ini kebetulan ada demit black lapa, udah saya pasang plenum, sudah saya pasang regulator, tabungnya 500 cc. Di sini ada terisi kapasitas angin sekitar 2000. Coba nanti saya tambah, mungkin di 2500, berarti saya membutuhkan untuk pengisian ini 500 PSI. Oke, kita langsung ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini nanti untuk kabel pengisiannya seperti ini. Ini udah terpasang kayak gini. Yang tadi saya bilang ini selangnya ada 2, satu untuk masuk dan satu lagi untuk buang. Kalau masuk di sini, kalau buang di sini ya, jangan salah. Nih yang ada kabel ininya, yang tadi saya bilang, ini untuk pompa air dimasukin ke sini. Jadi kalau misalkan colokan ini belum dicolokin, ini colokannya kan ada 2 ya. Satu untuk tegangan ke listrik, yang satu ini untuk pompa air masuk ke ini ya, ke air sini. Jadi ini dicelupin posisi setrum ini. Kalau misalkan kita colokin yang ini ya ke listrik, nanti air itu kelihatan nanti keluar ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini udah saya cek semua dan ininya udah saya buka posisinya. Kalau misalkan udah standby siap pakai, posisinya kayak gini, jangan ada kertas warningnya. Terus saya ingatkan untuk airnya diusahakan pakai air yang benar-benar istilahnya tidak karat, cepat karat ke sini. Ini saya kebetulan pakai air mineral ya. Lebih bagus pakai air mineral atau pakai air radiator, tapi saya cukup dengan air mineral aja. Pokoknya jangan air sawah lah ya, jangan air kecomberan. Nanti kalau misalkan airnya kotor, ini cepet kotor di sini ya, ngadagleg pokoknya di sini. Oke, langsung saya colokin aja ya. Terus mohon diperhatikan, nah di sini kan ada oli ya, ada oli. Kalau misalkan di sininya udah agak butak-butak, nanti si oli ini diganti. Sesuai pemakaian aja, pokoknya kalau misalkan udah nggak bening alias butak, ini diganti. Untuk pembuangannya ada di sini. Coba saya perlihatkan ya, nih untuk pembuangan di sini nanti dikasih kertas apa kek biar keluar. Nggak usah disemprot pakai kompresor juga nggak apa-apa. Jadi sehabis-habisnya aja didengdekin kayak gini ya, ditunggingin kayak gini. Kalau misalkan posisinya udah nggak ada keluar, langsung ditutup, langsung diisi.
Untuk aturannya nanti di sini kan tertera nih ya. Nih, berarti setengah di sini ya. Nih, setengah di sini ada tanda merah ini. Kalau misalkan lebih dikit ya nggak apa-apa ya. Jadi ini nggak mesti. Kalau lebih sedikit ya nggak apa-apa, asal jangan kurang. Nanti si seher ininya cepat panas. Oke, kita langsung praktekin aja. Cara pemakaiannya seperti ini. Pertama, colokin. Kenapa saya detail banget? Supaya apal aja ya. Nih, kita colokin. Nih, kedengaran ya. Tuh airnya udah kelihatan ya, udah keluar ya. Nih, berarti ini nanti siap dioperasikan. Nah, ini udah standby, udah siap kita operasikan. Sirkulasi airnya udah jalan. Ini udah tercolok. Tapi kalau misalkan belum kita hidupin, kompresor ini ya nggak hidup ya. Terus untuk kWh-nya, kalau misalkan di 450 ya nggak bisa ya, harus di atas 900. Oke, kita langsung praktekkan aja. Di sini ada nih, ini ada suhu, terus di sini ada on off. Ini suhunya 290 ya, 290. Terus kalau misalkan suhunya di 500 lebih, 520 atau 530, ini mohon dimatikan. Nah, makanya dari itu kenapa tadi saya bilang kalau misalkan per 1000 ya mohon diistirahatkan, karena suhunya kalau misalkan 1000 itu biasanya rata-rata 520, 530 seperti itu. Oke, kita langsung praktekkan aja. Ini posisinya dalam keadaan terbuka ya. Ini dalam keadaan terbuka. Terus pertama kita masukin ke sini ya. Oke, udah kita pasangkan seperti ini. Ini sekali lagi udah ada angin sekitar 2000-an ya. Coba saya tambah sambil saya praktekkan biar tahu cara pemakaian kompresor ini. Air udah jalan, listriknya, colokan listrik maksudnya udah terpasang, sirkulasi udah normal. Terus di sini ada pembuangan. Ini mohon ditutup aja. Ini dikencengin aja ya, sekencang-kencangnya. Oke, kita jalankan. Nah, ini oke, barusan saya tambah 2000, sekitar 2700-an ya. Coba kita lihat. Nah, ini 2700 ya. Coba perhatikan lagi ke sini. Nah, ini agak sedikit anget. Dari 2000 ke 2700 sangat cepat ya ini. Nah, kenapa saya
begitu di 2700 tidak langsung mematikan on off ini. Jadi saya lebih memilih ketimbang nih ngebuang dulu angin, posisi kompresor tetap jalan. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada seher teman-teman ya. Jadi gini, posisi ini kompresor jalan. Kalau misalkan anginnya tidak dibuang dulu dari sini, tapi tetap dari tabung itu aman ya. Ini yang dibuang posisinya biar si seher itu dalam keadaan kompresor mati, ini enggak ada tekanan angin ya. Jadi kalau misalkan ini enggak dibuang dulu, tiba-tiba dimatikan seperti ini langsung, tapi ini enggak dibuang, ini kelamaan yang saya khawatirkan. Jadi kalau misalkan langsung dimatiin, di sini enggak ada tekanan beban angin ya. Jadi posisi dimatiin ini enteng banget sih sehernya gitu ya. Sangat enteng gitu ya, si sehernya itu enteng. Karena kalau misalkan enggak seperti itu, ada sebagian ini mah ya, sebagian yang enggak awet, bahkan ada yang patah di bagian itu setang seher atau si aspiton yang mompa di sini ya, di sini. Pistonnya itu adanya di si seher ini. Oke, seperti itu ya, paham ya. Nah, ini berhubung saya sekedar nambah aja. Tapi kalau misalkan posisi si tabung ini kosong ya, ini kita isi angin tapi tabungnya dalam keadaan kosong, jadi per 1000 matiin, buang angin, lalu matiin, terus si filter ini dicabut ya, dicabut, filternya diganti yang baru, yang kering. Yang bekasnya itu kan otomatis pasti basah, nanti disimpan, lalu pasang yang kering, kita isi angin sambil nunggu ini ya, suhu ini kompresor ini normal kembali, dingin kembali. Nah, ini kan sedikit anget. Nanti kalau misalkan kita diemin, ini pasti dingin kembali ya, normal kembali, dan suhunya juga nanti normal kembali. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, seperti biasa isi angin, buang, matiin ya. Terus posisi ininya kalau misalkan kita udah full ya, sesuai yang kita harapkan ngisi anginnya, entah itu 2500 PSI atau 3000 PSI. Kalau untuk kompresor ini bisa ngisi angin di tekanan 6000, tapi enggak sampai segitunya ya. Kalau misalkan isi angin entah itu unit apapun ya, patokannya di 2-3000 lah kalau misalkan di bocap-bocap kayak gitu, karena di situ kan ada regulator, ada tabung, ada chamber semacam itu. Mungkin sampai di sini paham ya cara mengoperasikan kompresor listrik ini. Terus ada tambahan sedikit mengenai kompresor ini. Kalau misalkan kita udah mompa sesuai yang kita inginkan, nanti si listriknya ini jangan dulu dicabut, biarkan aja ini agak sedikit, maksudnya mendengung, biar sirkulasi airnya terus berjalan dulu. Nanti kalau misalkan ini udah benar-benar posisi dingin, baru si kompresornya ini dicabut aja. Kalau misalkan seharian juga dicolokin kayak gini nggak apa-apa, cuman ya mungkin memakan apa ya, memakan daya aja, daya listrik seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini kompresor juga saya mau beres-beres lagi. Ini udah normal, udah aman. Nanti saya rapikan lagi. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya. Dan ini juga saya nanti pasangkan lagi. Ini kompresor saya pribadi. Tiap hari saya operasikan, alhamdulillah aman jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.